Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada pemberitaan yang sangat menarik, di mana dari beredarnya foto Ibtu Rudiana yang bermain badminton di tengah kasus kematian anaknya. Ini membuat warganet bertanya-tanya terkait dengan sikap Ibtu Rudiana yang bermain badminton. Tentu saja ini ada praktisi hukum, yaitu Pak Herwanto menilai ada kecurigaan bahwa Eki bukan anak dari Pak Ibtu Rudiana. Dan kabar angin itu berisi bahwa Eki ternyata tidak meninggal. Hal itu juga diketahui Pak Herwanto ketika Pak Herwanto itu mendapatkan banyak kiriman foto-foto Eki dan Tina dari netizen. Saya dikirimin fotonya, coba bang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Foto-foto itu banyak dikirim ke Pak Herwanto, katanya biar tak membuat kasus ini makin gaduh dan liar. Pak Herwanto pun mendatangi Mabes Polri untuk meminta agar polisi mengusut kebenaran itu, dan dia pun meminta penyidik untuk memastikan apakah jenazah Eki yang sudah dimakamkan merupakan anak dari Ibtu Rudiana. Nah kata Pak Herwanto itu kalau perlu bongkar biar terungkap kebenarannya. Dan kecurigaan lainnya juga, kata Pak Herwanto itu ketika Rudiana ketahuan bermain badminton dengan santai di tengah kasus yang menimpa anaknya itu. Tapi ini lucu ya, kalau dia bisa main badminton, dan ini menambah keyakinan masyarakat apakah benar kalau dia itu sebagai orang tua korban kok bisa sesantai itu dan setenang itu, dan dia juga kok bisa diam 1000 bahasa. Dan ini seharusnya dijawab oleh Pak Rudiana selaku orang tua dari korban. Yuk teman-teman, kita simak dulu videonya. Let's go. Ya oke, alhamdulillah tadi ya, ternyata begitu kita kasih surat dan foto-foto kelihatannya gercep. Nah begitu lihat ya memang agak kaget, cuman memang gercep. Ya artinya memang mungkin ya pihak penyidik Mabes Polri juga sudah menyadari lah, kita menyadari potensi ada orang yang memberikan informasi itu memang terbuka kan. Walaupun tadi begitu kita kasih surat memang sempat dibawa ke dalam dulu, nah sedikit ada ngobrol-ngobrol, kemudian dia udah langsung ditempel lah, ya setelah itu tempelnya ini yang kita bawa sini. Bang. Oke. Jadi berapa lama bang? Ya. Ya kalau menurut saya ini tidak perlu lama kan ya. Tadi juga begitu kita lihat, kita berikan surat, begitu mereka lihat, mereka juga langsung gercep kan. Artinya memang ya seperti yang saya sampaikan kemarin gitu kan. Sekarang ini kita lihat media ya, mau media sosial mana, kayak mau televisi segala macam. Kalau kita lihat pasti isinya Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, itu aja isinya. Dari pihak polisian, dari pakar hukum semuanya pada bicara masalah ini, dari warung kopi semuanya. Ya, artinya memang ini kalau menurut saya seharusnya begitu ini sampai ke ke mejanya Kabar Eskrim, ya hendaknya langsung, karena di sini kita sampaikan juga artinya segera memerintahkan Polda Jawa Barat, Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa. Kalau menurut saya ini seharusnya ya kalau perlu besok kan, ini kan tinggal dikirim melalui WA dan sebagainya, email juga bisa. Ya mudah-mudahan aja kan, mudah-mudahan kalau saya prinsip gini, saya sama teman-teman yang lain ini kita berkumpul dan membentuk namanya Suara Sah Polri, kan? Suara Rakyat Sahabat Kapolri. Nah, kenapa? Karena selain juga Pak Kapolri mengatakan yang berani mengkritik pedas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri.
Nah, tapi kami juga bukan hanya mengkritik saja, tapi kami juga membantu, ya, memberikan masukan apa yang kami dapatkan, yang bisa kami berikan, ya kami tetap bersinergi lah. Saya jujur aja ya, dalam beberapa waktu yang lalu saya mengatakan gini, kalau saya sama Pak Kapolri, saya jujur aja nih, sama Pak Kapolri saya kasih jempol 2. Saya kasih jempol 2 kenapa? Karena Pak Kapolri ya, sudah secara kesatria mengatakan bahwa 2016 yang lalu ada ketentuan, ya kan, dalam menetapkan seorang tersangka tidak didukung dengan alat bukti yang menggunakan scientific crime investigation. Artinya Pak Kapolri secara jantan, secara kesatria mengatakan begitu. Yang seharusnya ini keluarnya dari Kompolnas. Nah, justru saya mengatakan Kompolnas nol ini kerjanya. Nah, saya mengatakan bahwa Komnas HAM, Kompolnas, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan ya, menurut saya masih nol, masih sariawan lah mereka, masih belum berani mengatakan dengan tegas. Justru saya mengapresiasi Pak Kapolri berani mengatakan seperti itu. Bahkan saya jujur, saya memiliki feeling ya, perasaan feeling saya mengatakan bahwa kenapa Pak Kapolri berani mengatakan bahwa anggotanya itu terdapat kekeliruan 2016 lalu. Saya kok merasa bahwa jangan-jangan Pak Kapolri memberikan ruang ya kepada para terpidana, 8 terpidana ini agar PK-nya bisa dikabulkan, ya kan? Ini kan pesan yang disampaikan Pak Kapolri itu, dia menguatkan bahwa ada masalah loh pada saat penyelidikan 2016 lalu. Iya, nah sementara sekarang ini para terpidana sedang mengajukan PK. Nah ini menurut saya pesan Pak Kapolri agar agar mungkin ibaratnya ya menghapus dosa-dosa lah kira-kira gitu kan. Dia sampaikanlah seperti itu, ya mudah-mudahan para kuasa hukum terpidana ini ya bisa mengambil pesan ini ya, bisa dijadikan dasar itu sebagai nokum ya kan, sebagai bukti-bukti tambahan kuat agar agar PK yang diajukan para terpidana ini bisa dikabulkan, artinya ya mereka bisa bebas lah gitu. Kalau saya mengatakan, saya jujur aja sampai saat ini saya melihat Pak Kapolri masih bilang the best. Saya melihat mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kapolri itu benar, bahwa ini dia lemparkan, artinya dia melemparkan bola, tinggal kita nyemesnya kan. Nah, ini dia menyampaikan bahwa benar terjadi 2016 yang lalu ada kekeliruan, tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Makanya saya tanya, kalau dulu ada berkas yang sampai pengadilan tidak menggunakan metode scientific crime investigation, berarti pakai metode apa, ya kan? Ada dugaan pakai metode listrik, hukum, ada kan, ada pakai keratis segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Kapolri mengatakan seperti itu, langsung diambil sama para penasihat hukumnya terpidana, sampaikan di berkas PK, ya ini bisa jadi modal untuk bisa terpidana ini bebas. Pemerintah dia kan di lapangan apa dan alat buktinya apa aja mungkin bisa dijelaskan. Iya, enggak, kalau yang saya sampaikan ini kan artinya gini, kecurigaan kita kan, sebenarnya kalau menurut saya pihak penyidik udahlah panggil aja orang-orang yang diduga bisa mengarah ke pelaku. Karena menurut saya juga pendapat-pendapat yang mengarah ke pelaku yang kita anggap lah yang dicari oleh, kita anggap netizen. Tetapi di situ saya juga tidak melihat netizen juga terlalu liar juga, enggak. Kecuali kalau umpamanya ada 4 DPO, ada 3 DPO, netizen ini sembarang orang, hantam sana hantam sini, sehingga muncul umpamanya 10 orang atau 20 orang atau mungkin 50 orang. Ya mungkin penyidik juga tidak cukup beralasan untuk melayani kan. Waduh, saya bisa 50 orang, tapi dulu juga pusing juga 50 orang. Tapi saya lihat juga netizen ini cerdas juga. Jadi begitu ketika dia memiliki kecurigaan ya terhadap seseorang, dia didukung juga dengan alat buktinya. Bahkan ada chat-chatnya itu yang 10 tahun yang lalu, ada yang 9 tahun yang lalu. Artinya perkara ini kan 8 tahun kan. Nah ternyata netizen ini bisa mendapatkan chat yang 9 tahun, 10 tahun. Dan itu memang mengarah ke beberapa orang yang walaupun namanya alias ya. Ada yang namanya Dani, Andi, ada Prayoga, siapa itu.
bahkan ada juga yang menyebutkan ada yang sudah pendidikan di Akpol dan sebagainya kan. Nah kalau itu saya tidak berani komentar, kenapa? Karena namanya kemiripannya masih agak jauh, sehingga saya tidak masukkan di sini, tidak saya sampaikan. Nah kalau Peggy Setiawan ini sama persis, namanya sama persis, tempat tinggalnya di Jawa Barat. Nah terus yang lebih menguatkannya lagi, yang kalau ditanya lagi ini kalau buktinya, yang ternyata hampir semua foto-foto dia itu memang menunjukkan dia anggota motor Monreker. Bahkan itu saya lihat itu beberapa tahun yang lalu dia jadi sekretaris anggota motor Monreker itu ulang tahun ke-3 tahun gitu kan. Nah kan ada kecurigaan orang kalau dia umpamanya nih, kalau dia umpamanya baru tinggal di Cianjur ulang tahun yang ke-3 tahun, jangan-jangan dia baru 3 tahun gitu kan, karena ulang tahunnya 3 tahun. Nah kalau seandainya dia di Cirebon berarti 8 tahun kan. Ya, artinya kecurigaan ini bukan hanya ibaratnya hanya sapok singgah, tapi memiliki dasar juga. Nah harapan saya begini, karena kita sudah memberikan informasi kepada pihak penyidik, harapan saya agar pihak penyidik segera memanggil dan memeriksa sedetil-detilnya. Nah, kalau dulu 2016 tidak menggunakan metode scientific crime investigation, mudah-mudahan sekarang menggunakan metode itu. Contohnya gini, wah jangan-jangan Peggy Setiawan yang di Cianjur ini bukan anak saya, tes DNA, clear, ya kan? Oh ternyata benar anaknya dia, benar. Oh bukan, ya silakan nanti meninggalkan lain. Oh si jangan-jangan yang meninggal ini, jangan-jangan bukan, ya gampang, bongkar aja. Ya, bongkar aja makamnya. Masih ada tulangnya itu masih bisa, giginya masih ada kok. Cocokkan, ya kan? Sama dia tanya si Eki bapaknya, gampang. Oh ya ternyata identik, sama dengan Pak Rudiana, sama. Jadi kalau seandainya enggak ya kita kembalikan lagi, artinya masalah hukum. Bang, tapi kalau dari abang sendiri nih, dari beberapa, nah ini kan sudah 5 terpidana ini kan saat ini menjalani seumur hidup ya. Nah, 5 terpidana kan menjalani seumur hidup nih yang soal kasus pindah. 7. Satu lagi kan sudah keluar kan yang si. Kan semuanya 8. 7. Iya yang satu lagi kan udah keluar tuh Ya, si Sakatata. Terus ya. sekarang kan masuk lagi si Peggy Setiawan ini kan, Ya, yang di Cirebon, yang tangkap di Bandung itu. Ya. Kalau dari abang sendiri gitu, maksudnya yakin nggak sih dia itu sebagai pelakunya gitu? Peggy Setiawan yang tangkap pelakunya. Ya kalau saya jujur aja, saya kurang yakin karena Peggy Setiawan itu pelakunya. Kenapa? Yang pertama gini ya, kalaulah 2016 itu Peggy Setiawan ini pelakunya, saya selama saya jadi advokat ya, saya belum pernah melihat penyidik itu mengejar pelaku pembunuhan ketika dia mengetahui. Contohnya gini, begitu dia datang ke rumahnya Peggy Setiawan kan nggak ada, tapi orang tuanya mengatakan dia ada di Bandung. Perkara pembunuhan ya, jangankan dia ada di Bandung itu masih wilayah Jawa Barat loh, artinya masih wilayah hukumnya Polres, iya masih daerah Jawa Barat. Nggak mungkin dia nggak dikejar dalam perkara pembunuhan, apalagi kan dia mengatakan, pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini kan bisa dikatakan otaknya. Nah apa mungkin 2016 yang lalu dia tidak melakukan pengejaran? Nah, satu itu. Yang kedua, yang lebih lucunya lagi kan kemarin Kadif Humas kalau nggak salah, yang Irjen itu, dia menunjukkan foto kan, foto Peggy Setiawan yang diambil 2016 yang lalu. Kemudian katanya dia bertanya sama para tersangka kan, ini kan benar kan orangnya? Benar kan dia. Nah kalau seandainya foto itu didapatkan 2016, tentu DPO-nya sudah jelas dong. Ada fotonya, alamatnya jelas, semuanya jelas, nggak mungkin jadi bias, nggak mungkin jadi samar. Otomatis adalah kasih foto memang Peggy Setiawan yang di bangunan itu benar DPO-nya saat ini. Itu pasti sudah jelas, karena didapat buktinya itu bisa didapat pada saat 2016. Kenapa didapatnya pada saat ini? Menuju sekarang ini seperti biasa. Ya sama seperti sama sekarang gini. Nah sekarang pihak dari Peggy Setiawan kan mengajukan pra peradilan. Nah kalau seandainya memang pihak kepolisian itu ya, pihak penyidik memiliki bukti yang kuat, alat bukti yang kuat, saya rasa kemarin sidang pertama dia pasti hadir. Saya ini sering mengajukan pra peradilan. Vicky Prasetyo itu pra peradilan saya. Banyak saya nangani perkara itu. Kalau menurut saya ini datanya kurang kuat, buktinya kurang kuat, alat buktinya kurang kuat, maka saya ajukan pra peradilan. Saya belum pernah itu, ibaratnya pihak penyidik itu nggak datang tuh jarang.
kalau dia punya data yang kuat ya. Nah sekarang ini kan tidak hadir mereka. Nah ini kan cukup meragukan juga. Karena gini, kalau perkara pembunuhan, pemerkosaan sudah pasti yang dilakukan pihak polisian itu awal ya, langkah awal itu pasti akan melakukan tes DNA forensik, baik forensik identifikasi maupun forensik biologis. Nah kalau seandainya forensik biologisnya nggak ada, ini kan hasil otopsi ditemukan sperma di tubuh korban Tina, tapi nggak diadakan tes DNA forensik biologis, itu nggak masuk akal. Nah terus perkara pembunuhan juga pemerkosaan kan, tidak dilakukannya tes DNA identifikasi. Nah kalau seandainya nih satu aja umpamanya ada sidik jarinya si Peggy Setiawan di batu atau di bambu yang disita pihak kepolisian itu, pastilah Peggy Setiawan ini nggak bisa punya bukti. Itulah yang katanya scientific crime investigation itu, jadi alat bukti yang tidak bisa dibantah. Wah, Peggy Setiawan pelakunya, Peggy Setiawan pelakunya, Peggy Setiawan pelakunya. Nah itu bisa dibantah. Tapi ketika ada batu yang hasil forensik DNA-nya menyatakan sidik jarinya di situ, udah selesai. Tapi kenapa kok pihak penyidik tidak mau berhadapan pra peradilan? Kan ada tanya, jangan-jangan tidak punya alat buktinya. Makanya ini kunci di jaksa. Jaksa jangan P21. Ya. Kenapa saya bilang jangan P21? Lucu kalau sarannya jaksa sampai P21, nah sementara di pra peradilan penyidik nggak mau datang. Kan lucu dong, kalau dia tiba-tiba ditanya mana alat bukti kamu, terus orang yang nggak datang, tiba-tiba berkasnya P21. Lah kamu jadi tanya buktinya aja nggak jawab, masa P21 di sana? Makanya jaksa jangan P21 sepanjang pihak penyidik tidak hadir dalam persidangan pra peradilan. Bang, yang update-nya kemarin kan pihak Kejati Jabar kan membeberkan bahwasanya berkasnya Peggy Setiawan ini belum cukup gitu bang, jadi kan memang belum cukup, nggak dikembalikan. Apalagi orang awam aja, orang nggak belajar hukum aja sudah tahu bahwa ini nggak bakalan bisa. Kalau mau dipaksakan bagaimana nggak bisa. Makanya sekarang jaksa udahlah, jangan menyempurnakan kekeliruan atau kejahatan dari berkas yang amburadul. Tahun 2016, saya jujur aja, saya tidak menyalahkan polisi loh. Kalau secara hukum ya, berkas ketika dikasih ke jaksa, begitu jaksa nyatakan P21, polisi sebenarnya nggak salah loh. Kenapa? Jaksa harusnya tolak. Nah kalau jaksa sudah terima P21, pihak kepolisian nggak bisa disalahkan sebenarnya kalau begitu. Ya kenapa? Kok kamu ngambil alih gitu kan? Kalau kamu merasa perkara ini berkas ini nggak sempurna, tolak dong. Nah kalau kamu sudah terima, jangan kamu salahkan polisi. Dan sama seperti sekarang nih. Nah kalau kamu sudah P21, silakan kamu tanggung jawab. Tapi kalau seandainya kamu ragu, balikin. Jangan terima sampai Peggy Setiawan keluar. Selesai. Berarti artinya kalau dalam kasus ini mungkin peluang Peggy Setiawan ini akan bebas itu banyak. Sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar sekali. Nah kalau seandainya ini kan sisa dia penahan terus kira-kira mungkin 20 hari lagi nih. Nah kalau seandainya ngebut pra peradilan belum selesai, Peggy Setiawan itu bisa keluar demi hukum. Karena kalau jaksa tidak mau nahan, Peggy harus keluar. Ya. Karena kan udah habis dia penahanannya. Jadi makanya kemungkinan Peggy Setiawan keluar terbuka begitu luas. Ya. Oke, terima kasih. Saya Om begitulah Kura. Jangan lupa like, comment, and subscribe.